Tes. Ya, kita mulai saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya, alhamdulillah, pada malam hari ini pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya sehingga bisa menghadiri atau berkumpul di dalam kegiatan yaitu halaqah tahsin ya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sini yaitu majelis ilmu ya, apalagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an insyaallah. Kita juga harus bersyukur karena Allah masih mengetuk hati kita, masih memberikan hidayah kepada kita untuk kita masih terketuk hatinya untuk semangat dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu tentang Al-Qur'an insyaallah. Salawat beserta salam juga tak lupa kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Al-Quran diturunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ya, baik. Di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah sedikit membahas mengenai apa itu makna Al-Quran ya. Lalu juga kita sudah membahas mengapa Al-Quran. Jadi mengapa kita harus Al-Quran, belajar Al-Quran atau kelas kita ini dengan Al-Quran. Lalu juga minggu kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai keutamaan Al-Quran ya. Itu diantaranya bisa dibaca sendiri ya, yaitu kitab yang mulia, tidak ada kebatilan dan lain sebagainya. Itu sudah ada rekamannya ya di minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Ya, itu keutamaan membaca Al-Quran. Di mana keutamaan membaca kitab suci Al-Quran itu memiliki keutamaan tersendiri ya dibanding dengan membaca kitab-kitab selainnya, termasuk hadis ataupun bahkan hadis qudsi. Jadi membaca Al-Quran ini dia mempunyai keutamaan tersendiri. Yaitu diantaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, Innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yaitu di mana yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi
agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Yaitu ada di dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Nah, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan membaca Al-Qur'an itu merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi? Karena di sini disebutkan di mana membaca kitab Allah itu merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, maka hal ini diperkuat oleh hadis hadis riwayat dari Ummu Aisyah, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana langsung artinya saja, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi meskipun kita dalam membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih sulit mengeluarkan huruf demi hurufnya, yang mungkin ketika mengucapkan huruf ain masih seperti hamzah, a'udhu, atau huruf ha masih seperti huruf ha, atau huruf sin masih seperti huruf sod masih seperti huruf sin, dan lain sebagainya. Huruf mod masih seperti huruf dal misalkan. Itu dia tetap mendapatkan dua pahala. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa mereka telah berusaha belajar. Mereka telah berusaha belajar, tidak pernah berhenti melatihnya, baik itu siang dan malam. Maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Jadi satu pahala adalah usaha mereka dalam belajar, dan satu pahala adalah untuk kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran. Jadi banyak biasanya disalahartikan oleh orang-orang awam. Jadi bukan yang penting terbata-bata tapi dia dapat pahala. Enggak, tidak seperti itu. Tapi dia membacanya terbata-bata, tapi dia terus berusaha melatihnya. Dia belajar, termasuk berarti ikut kelas tahsin ini, berarti dia sudah ada usaha untuk mempelajari bacaan Al-Quran, dia terus melatihnya, maka itulah yang mendapatkan dua pahala. Jadi tidak semua orang yang terbata-bata terus dia mendapatkan dua pahala. Apalagi dia udah tahu terbata-bata tapi cuek, dia baca-baca aja, nggak pernah ada usaha untuk belajar, nggak pernah berkeinginan untuk memperbaiki bacaannya, maka itu tidak termasuk di dalam hadis ini. Karena yang dimaksud hadis ini adalah di mana orang yang terbata-bata akan tetapi dia tetap berusaha untuk memperbaikinya, dan dia berusaha untuk belajar memperbaikinya, yaitu belajar tajwid, belajar tahsin kepada guru ya. Jadi riwayat ini itu menyatakan kepada kita bahwa seseorang membaca Al-Quran itu tidak pernah di dalam kerugian. Jadi orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, dia disandingkan bersama para malaikat, yang dimana para malaikat ini dia sangat mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Jadi derajatnya kita itu nanti di surga sama seperti malaikat. Itu bagi orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita sedang menuju ke sana supaya kita bisa ahli dalam membaca Al-Quran. Meskipun walaupun kita masih
sulit tadi membaca Al-Qur'annya, masih terbata-bata, tetap kita mendapatkan dua dua pahala, asalkan kita terus terus berusaha untuk belajar ya. Jadi yang baru belajar Al-Qur'an tidak perlu hilang kepercayaan diri, jadi nggak usah minder. Justru harusnya karena hal tersebut, itu kita tidak boleh malah menjauhi menjauhi Al-Qur'an. Udah tahu bacaannya masih banyak salahnya, malah kita, menjauhi Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kemudian karena dia baru belajar, belum bisa membacanya, lalu dia menjauhi Al-Qur'an. Karena beranggapan bahwa dia belum bisa membacanya dengan benar. Bahkan sebagian orang berkata, "Untuk apa kita membaca Al-Qur'an kalau banyak banyak salahnya? Jadi lebih banyak salahnya daripada benarnya." Nah, ini adalah, disebutnya ini adalah talbis iblis. Jadi ini itu termasuk ke dalam perangkap di antara perangkap setan dan iblis. Itulah godaan-godaan supaya kita malah menjauhi menjauhi Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh meninggalkan membaca Al-Qur'an karena anggapan bahwa kita belum mahir, belum ahli dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini adalah anggapan yang salah. Justru kalau kita tahu, kita belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, kita harusnya lebih memperbanyak lagi. Kita lebih latihan lebih banyak lagi daripada orang yang sudah mahir. Jadi itu yang seharusnya kita kita lakukan. Karena tadi membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Walaupun sampai akhir hayat kita masih membaca Al-Quran terbata-bata, asalkan kita terus berusaha, itu merupakan kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu keutamaan membaca Al-Quran yang pertama. Lalu keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, yaitu memperoleh pahala yang banyak. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis yang lumayan masyhur ya, mungkin kita sudah sering dengar, sudah sering sering tahu ya untuk hadis-hadis tersebut. Jadi bahwasannya siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu hasanah, yang dimana satu hasanah tersebut dikalikan 10 kebaikan, yang artinya satu huruf itu berbanding dengan 10 hasanah. Jadi dan 10 kebaikan di sini itu Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu ayat itu 10 kebaikan, akan tetapi per hurufnya, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Insyaallah. Begitu banyaknya kebaikannya. Jadi bayangkan kalau kita membaca misalkan satu hari satu lembar atau satu halaman saja dari Al-Qur'an ya, berapa banyak kebaikan yang kita kemudian dapatkan. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di riwayat ini tidak menggunakan kata ajrun atau pahala. Biasanya kan ketika kita mengerjakan suatu amalan, kita mendapatkan pahala, dalam bahasa Arabnya itu biasanya ajrun. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan katanya hasanah. Nah, kenapa Rasulullah menyebutkan di sini menggunakan kata hasanah? Yaitu karena hasanah itu dia lebih luas dan lebih dari sekedar pahala. Jadi derajatnya itu di atas pahala. Jadi dia lebih luas daripada pahala. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa hanya hasanah lah. Jadi hanya yang ketiga hasanah lah yang dapat menghapus keburukan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu lalu mendapatkan hasanah, nah itulah yang bisa menghapuskan keburukan atau dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu
Jadi cara yang terbaik dan cukup mudah ya, ini amalan membaca Al-Quran itu saya rasa amalan yang paling mudah daripada amalan-amalan yang lainnya. Misalkan kita, amalan sholat tahajud kita harus bangun malam, ngantuk-ngantuk harus bangun malam, atau puasa kita harus menahan puasa sunnah, harus menahan lapar, minum. Kalau Al-Quran kita cuman duduk, kita, eee menyisihkan waktu kita untuk duduk membaca Al-Quran barang 10 menit, 15 menit, itu pahalanya atau hasanahnya itu luar luar biasa banyak, yang dimana hasanah tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya yang pernah kita lakukan. Karena kita sebagai manusia walaupun baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari, kita biasanya sering melakukan baik itu dosa ataupun maksiat. Jadi untuk menyempurnakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, itu, keutamaan yang kedua dari membaca Al-Qur'an. Lalu di antaranya keutamaan yang terakhir salah satunya yaitu kita mendapatkan syafaat pada hari hari kiamat seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, yang dimaksud hadis di sini yaitu ketika dia membacanya dengan secara konsisten, dia membaca secara istiqomah hingga hingga akhir hingga akhir hayatnya. Nah, yaitu dengan terus membaca membaca Al-Qur'an, yaitu kita bisa mendapatkan syafaat yang dimana bahkan ada di hadis yang lain ketika kita banyak membaca Al-Qur'an, maka derajat kita di surga itu akan sesuai dengan berapa banyak kita membaca Al-Qur'an. Nah, itu ada di hadis riwayat yang lain. Jadi itulah keutamaan membaca Al-Qur'an. Semoga dengan mengetahui keutamaan membaca Al-Qur'an membuat kita lebih bersemangat lagi, lebih berusaha lagi untuk memanfaatkan waktu kita yaitu untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an, insyaallah. Nah, baik kita langsung masuk ke yang selanjutnya yaitu fadlun ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ini merupakan aktivitas yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang. Jadi sebaik-baiknya amalan. Yaitu hadisnya juga sudah cukup masyhur, mungkin kita juga sudah hafal ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maka kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal yang paling baik ya, ini yang paling baik, maka adakah yang lebih baik daripada itu? Nah, maka jelas jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada yang lebih baik bagi kita di dunia ini dibandingkan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, maka oleh karenanya bagi kita yang sedang belajar Al-Qur'an, bagi kita yang sehari-harinya mengajarkan Al-Qur'an, misalkan ngajar di TPA, ngajar Al-Qur'an di sebuah sekolah atau pesantren, atau mengajar di pengajian-pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, tapi kadang kita justru merasa malu. Jadi jika kalau ada yang bertanya kepada kita, "Apa aktivitasmu sekarang?" Mungkin ada di antara kita yang akan menjawab, "Ya, saya cuma pengajar Al-Qur'an. Saya cuma pengajar di TPA atau di madrasah, atau saya cuma rutin mengisi pengajian ibu-ibu." Nah, ini ada kata cumanya.
Jadi jangan katakan ini adalah cuma atau hanya. Padahal ini adalah pekerjaan yang terbaik. Ini adalah pekerjaan yang terbaik, yang lebih baik dari pekerjaan apapun di muka bumi ini. Apa itu? Yaitu mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Jadi itu adalah aktivitas terbaik yang telah Rasulullah sendiri yang menjaminnya di dalam sabdanya. Jadi stempelnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bahwa ini adalah aktivitas terbaik, yang tidak ada aktivitas lebih baik daripada belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan para mujahidin, kalau kita perhatikan misalkan di Palestina yang sedang ramai, di Gaza atau di Suriah, di Afghanistan, itu mereka tetap tidak pernah jauh dari Al-Qur'an. Bahkan mungkin berita yang sering kita dengar yang beredar kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Palestina itu, bahwa untuk menjadi para pejuang di sana itu, jadi misalkan untuk menjadi ke dalam tentara atau brigade Al-Qassam itu, maka mereka harus menghafalkan Al-Qur'an terlebih dahulu, yaitu 30 juz kamilan. Jadi mereka harus hafal dulu 30 juz secara sempurna, baru mereka diterima menjadi pasukan tadi, brigade Al-Qassam tadi. Itu bagaimana dihargainya seorang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak ada senjata yang lebih hebat daripada Al-Qur'an. Tidak ada senjata lain. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh umat muslim. Jadi tidak ada senjata yang lebih hebat, yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Jadi daripada kedekatan manusia dengan Al-Qur'an. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Jadi jadikanlah interaksi dengan Al-Qur'an, belajar lalu mengajarkan Al-Qur'an adalah aktivitas utama kita. Jadi bukan hanya di waktu sisa atau aktivitas sampingan kita, justru itu yang harus paling kita prioritaskan, harus kita paling utamakan, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu keutamaan yang pertama dari belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Lalu keutamaan yang kedua, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana disebutkan di hadis riwayat Muslim, tidakkah salah seorang di antara kamu berangkat ke masjid untuk mengetahui atau membaca 2 ayat dari kitabullah, maka itu lebih baik baginya daripada 2 onta. Dan 3 ayat lebih baik baginya daripada tiga onta. Begitupun seterusnya. Jadi sesuai dengan jumlah ayat yang kita belajar atau yang kita ajarkan, itu sesuai dengan lebih baik daripada onta. Artinya apa? Jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi unta itu, seekor hewan unta itu merupakan barang yang mewah. Jadi merupakan kendaraan yang mahal. Jadi hewan yang paling mewah pada zaman saat itu. Mungkin kalau hari ini misalkan mobil apa yang paling mahal misalkan. Nah itulah sebesar onta pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan mungkin hari ini pun onta itu masih memiliki harga yang cukup tinggi. Jadi jika misalkan 2 ayat saja itu lebih baik daripada 2 onta, yang misalkan harga satu ontanya berapa puluh juta misalkan. Apalagi kita membacanya satu hari 10 ayat, 100 ayat, itu berapa banyak yang kita dapatkan bila dibandingkan dengan onta. Bahkan yang mengajarkan dan belajar Al-Quran ini bahkan lebih baik baginya daripada onta tersebut. Nah, itulah keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita meninggalkannya dan malah merasa malu atau minder
ketika kita sedang belajar Al-Quran. Saya cuma belajar Al-Quran kok, atau malah kita belajar Al-Quran tapi menggunakan waktu-waktu sisa kita saja. Saya cuma ada waktu 5 menit ini, kita cuman menggunakan waktu-waktu yang sisa yang kita miliki untuk belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Jadi supaya ketika kita membaca Al-Quran supaya menjadi lebih berkah, di sini saya sampaikan beberapa adab. Jadi sedikit kami sampaikan beberapa adab, sebagian saja yang saya sebutkan, supaya interaksi kita dengan Al-Quran mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang paling penting ya. Nomor saya itu yang paling wajib, yang paling penting ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu jangan sampai kita belajar lalu mengajarkan Al-Quran karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin didengar oleh orang lain, karena ingin orang lain menangis atau membuat kagum orang lain. Kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mengapa? Karena ada sebuah hadis yang dimana kita juga sudah masyhur ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Jadi tidaklah amal itu terkabul kecuali tergantung niatnya masing-masing dari orang. Dan setiap orang akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat kita membaca Al-Quran hanya untuk supaya orang kagum, ya kita bisa membuat orang itu kagum, tapi pahalanya kita tidak bisa mendapatkannya karena niat kita hanya untuk itu saja, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, berilmu tentang Al-Quran, namun kemudian malah kita dijebloskan ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa ada 3 golongan yang mereka merupakan orang-orang terbaik di atas muka bumi ini. Terlihatnya mereka orang-orang yang paling baik, namun ternyata mereka adalah manusia terburuk di hari akhirnya itu. Malah mereka menjadi manusia yang terburuk. Jadi mereka yang berilmu yaitu apa saja 3 golongan itu, yaitu mereka yang berilmu terhadap Al-Quran. Yang kedua yaitu mereka yang berjihad fi sabilillah, dan yang ketiga adalah mereka para dermawan yang mereka menginfakkan hartanya di hadapan manusia. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Namun kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Yaitu karena masalah niat. Yaitu karena masalah niat. Niat mereka bukan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mereka hanya untuk dilihat manusia, untuk didengar manusia, agar disebut sebagai orang yang alim, agar disebut seorang qori, agar disebut sebagai orang yang faqih, agar disebut sebagaimana orang yang bacaannya merdu, bacaannya indah. Itu tidak seperti itu. Itulah yang harus kita hati-hati ya. Bagaimana poin pertama di sini, adab yang paling penting yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu, adab yang pertama. Lalu adab yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi sebaiknya, ketika membaca Al-Qur'an, belajar mengajarkan Al-Qur'an, kita, mempunyai wudu dan lain sebagainya ya. Yang kita singkat-singkat saja. Lalu yang ketiga, memilih waktu dan tempat yang cocok. Nah, jadi kita cari waktu yang, cocok dan tempatnya yang cocok. Jangan sampai ketika membaca Al-Qur'an kita malah mengganggu mengganggu orang lain. Orang di sebelahnya lagi sholat, kita membaca Al-Qur'an dengan keras sehingga mengganggu kekhusyuan dia dalam, ketika sholat. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita harus, eee, memilih waktu yang terbaik, di mana waktu yang terbaik kalau kita khususkan untuk menghafal Al-Qur'an banyak disebutkan oleh ulama, yaitu waktu yang paling baik itu sebelum dan sesudah subuh. Sebelum dan sesudah waktu subuh itu waktu terbaik bagi kita, baik itu membaca ataupun menghafalkan Al-Qur'an. Dan tempat yang paling baik tentu saja tempat di masjid ya, tempat yang terbaik yaitu rumah Allah, yaitu di masjid. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, disunahkan juga kita menghadap kiblat ya. Selain menghadap kiblat juga kita bersiwak, membersihkan diri, membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran, supaya karena kita, mau membaca kalamullah, maka lebih bagus, mulut kita juga, gigi kita bersih dari segala segala kotoran. Lalu, yang selanjutnya membaca isti'adzah, membaca basmalah. Nah, ini juga insya Allah nanti akan ada pembahasannya tersendiri ya, yang, berkaitan dengan isti'adzah dan basmalah. Lalu yang selanjutnya membaca dengan tartil, dan ini adalah wajib ya. Jadi menurut kesepakatan para ulama qurra, itu wajib bagi kita membaca dengan tartil. Adapun bagi orang yang sedang belajar maka dimaafkan. Maka masih dimaafkan asalkan dia terus berusaha untuk belajar. Lalu yang selanjutnya, memperindah suara. Memperindah suara dan bacaan, Al-Qur'an ya. Jadi kalau misalkan, membacanya kita tidak atau kurang tartil, kemudian kita memperindah suara dan bacaan Al-Qur'an kita, nah itu juga lebih bagus. Tapi maksudnya di sini, memperindah di sini yaitu membacanya dengan kaidah-kaidah yang benar ya, bukan berarti kita membacanya dengan suara yang indah, melakukan Al-Qur'an dan melupakan kaidah-kaidah tajwidnya. Nah, ini juga insya Allah nanti akan ada pembahasannya tersendiri yang berkaitan dengan melakukan Al-Qur'an. Lalu selanjutnya yaitu tadabbur, khusyuk dan menangis ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita juga disunahkan untuk khusyuk dan menangis. Namun perlu kita garis bawahi bahwasannya di antara tanda orang-orang yang khusyuk membaca Al-Qur'an itu memang benar adalah menangis. Namun orang yang menangis pada saat membaca atau mendengarkan Al-Qur'an tidak lantas semuanya itu bisa disebut khusyuk. Jadi jangan karena kita menangis wah berarti orang itu khusyuk. Tidak juga. Karena, banyak fenomena di zaman sekarang itu, banyak orang yang menangis ketika mendengarkan atau membaca Al-Qur'an itu bukan karena isi Al-Qur'an itu sendiri. Jadi bukan karena dia mentadaburinya, ketika dia membaca ayat-ayat tentang neraka dia merasa sedih karena takut masuk neraka, bukan, tapi karena lagu yang dibawakan oleh pembaca Al-Qur'an tersebut. Jadi dia menangis cuman karena dia, merdu, mendengar Al-Qur'an yang merdu dari, seseorang. Nah, itu tidak bisa dikatakan khusyuk karena, mereka menangis karena mendengarkan lagunya, bukan Al-Qur'annya. Jadi bukan karena mendengarkan ayat-ayat Allahnya. Nah, ini justru seharusnya bisa kita hindari.
Kenapa? Karena jangan sampai kita menangis itu hanya kulitnya saja, jadi hanya lagunya saja. Karena orang yang benar-benar khusyuk dan menangis karena Al-Quran itu, cirinya akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita benar-benar khusyuk dalam membaca Al-Quran sampai menangis, maka dalam kehidupan kita pun akan banyak perubahan dan sangat luar biasa. Kalau kita nangis dalam membaca Al-Quran tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu patut dipertanyakan apakah kita menangis itu benar-benar karena khusyuk atau hanya karena kita mendengarkan lagu dari Al-Quran itu sendiri. Ya, itu untuk materi adab dalam membaca Al-Quran, dan di sini juga materi terakhir ya untuk halaqah kita malam malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya ini sebelum kita masuk ke materi yang intinya ya berkaitan dengan tajwid, tahsin, bagaimana tartil artinya, bacaannya bagaimana, kita belajar dulu apa itu Al-Quran, keutamaannya dan lain sebagainya, adab-adabnya, supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat, lebih memotivasi kita dalam belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai kita belajar Al-Quran tapi kita nggak tahu manfaatnya, nggak tahu tujuannya, apa motivasinya. Nah, itu kita sampaikan dulu supaya ketika kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi dalam belajar Al-Quran, kita lebih bersemangat dan lebih termotivasi dalam belajar Al-Quran, terutama belajar tata cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar. Ya, mungkin baru nanti di minggu selanjutnya mungkin masih digabung lagi antara ikhwan dan akhwat karena masih materi, kita akan jelaskan mengenai apa itu tartil, tajwid, tahsin, apa saja yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada halaqah pada malam hari ini. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Atau barangkali ada yang mau bertanya juga boleh bertanya di grup. Insya Allah juga akan ada rekamannya insya Allah ya. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Akhi Bapak Mukhlis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Ustadz? Ada suaranya ada. Iya. Ini saya mau bertanya terkait poin 14 nih Ustadz, terkait sujud tilawah ya. Oh iya, tadi telat itu ya. Oh iya. Iya. Jadi bagaimana ya melakukan sujud tilawah itu ya? Saya Tadi itu ya pernah tadi. waktu baca Quran tuh ada kayak lambang apa ya? Lambang kayak Ya. masjid gitu ya, Ya, apa itu? betul. Tadi lupa ya, tadi cuma sampai 10 ya. Tadi 11 mengeraskan, insya Allah tadi nanti Iya. memakofkan bacaan itu ada nanti, terus tidak membaca sewaktu ngantuk ya, poin 13. Nanti saya kirim juga nanti insya Allah kalau itu tidak membaca sewaktu ngantuk. Jadi sebaiknya kita ketika membaca Al-Quran tidak boleh juga sambil mengantuk karena dia khawatirkan jadi nanti ngaco, maknanya ngaco, kita bacanya ngelantur. Lalu yang terakhir itu sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Nah, itu biasanya tandanya itu yang seperti tadi, seperti masjid. Tata caranya bagaimana? Yaitu tata caranya untuk sujud tilawah itu, yaitu rukunnya sendiri ada 3 rukun ya. Ada 3 rukunnya. Ini yang pertama membaca takbir, lalu yang kedua sujud,
dan terakhir bacaannya itu sendiri, lalu salam setelah duduk. Jadi pertama ketika kita selesai membaca atau mendengarkan ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan meniatkan melakukan sujud tilawah. Jadi diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Ketika sujud membaca doa sujud tilawahnya, yaitu doanya itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti saya kirimkan insyaallah untuk doanya. Nah, lalu setelah selesai membaca doa, setelah itu kita bertakbir untuk duduk lagi, kemudian salam seperti sholat seperti biasa. Nah, itu tata caranya ketika kita menemukan ada ayat-ayat sajadah, dan itu disunahkan supaya kita mendapatkan pahala, baik itu yang membacanya maupun yang mendengarkannya, ayat-ayat sajadah ya. Ya seperti itu Bapak, dipahami? Nanti saya kirimkan ya doanya dan tata caranya di grup insyaallah. Ya Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan, boleh ditanyakan juga di grup ya apa yang saya sampaikan tadi. Semoga halaqah pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita. Karena yang dinamakan ilmu itu kalau dia bermanfaat untuk kita. Amin. Kalau misalkan dia tidak bermanfaat, maka itu namanya bukan ilmu. Nah, itu jadi ilmu itu yang bermanfaat terkhusus untuk diri kita. Baik, kita akhiri saja untuk halaqah pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.